Hey there, welcome back to X-Space Bali. Selamat datang semua di X-Space. Yeay, kita udah sampai level 4, pelajaran pertama. Semoga semuanya sehat dan masih semangat belajar. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin ingatkan lagi. Jadi sebelum memulai level 4, pastikan kalian sudah terbiasa berpikir menggunakan 3 mindset. Berpikir sesuai jenis kata atau konsep yang kalian pakai, berpikir menggunakan waktu, berpikir menggunakan jenis kalimat. 3 ini merupakan pakem atau dasar bahasa Inggris yang bagus. Yang pertama, jenis kata atau konsep. Sejauh ini kita udah belajar 2 kan, jenis kata kerja dan jenis kata sifat atau verb dan adjective. Di level 4 ini, kita akan belajar jenis kata ketiga atau jenis konsep ketiga yaitu pasif. Oke, nanti kita akan bahas pasif itu apa. Kemudian yang kedua, jenis waktu. Jenis waktu itu tetap akan gitu-gitu aja, itu present, past, future. Oke, dan lalu jenis kalimat. Apakah kalimat positif, negatif, interrogatif. Jadi itu ya, jadi jenis waktu dan jenis kalimat itu tetap akan sama di konsep apapun. Waktunya akan selalu 3, present, past, future. Oke, dan jenis kalimatnya bahkan selalu 3, positif, negatif, interrogatif. Kalimat iya, kalimat tidak, kalimat nanya. Yang berubah-berubah itu cuma jenis kata atau jenis konsep yang dipakai. Yes, semoga kalian sudah paham ini. Kalau kalian masih bertahan belajar dari level 1 pelajaran 1 sampai level 4 pelajaran 1, mantap. Dan harusnya kalian sudah semakin paham. Ingat itu ya, sebelum kalian membuat kalimat apapun dalam bahasa Inggris, sebelum kalian ngomong apapun dalam bahasa Inggris, selalu pikirin itu. Kalian menggunakan jenis kata apa, atau konsep apa, kalian menggunakan waktu apa, dan kalian membuat kalimat jenis apa. Oke, sekali lagi, jangan takut kalau masih berpikir lama sebelum kalimat kalian jadi. Karena harus mikirin 3 hal ini. Oke, sekali lagi kalau kalian belajar terus-menerus seperti itu, memang di awal bakalan lama, tapi sepanjang waktu berjalan, kalau kalian terus latihan akan menjadi semakin singkat, dan pada akhirnya sampai kayak nggak memerlukan waktu karena sudah terbiasa. Oke, sekarang kita akan lanjut di level 4, pelajaran pertama. Oke, jadi kita akan belajar jenis kata ketiga, oke, atau konsep ketiga itu pasif. Oke, yang ini. Ini yang akan kita pelajari. Oke, jadi pahami dulu ini. Dalam bahasa Inggris ada 2 jenis kalimat. Oke, kalimat aktif atau kalimat pasif. Kalian sudah belajar kalimat aktif di keluarga verb itu semuanya kalimat aktif. Jadi gampangnya kalimat aktif itu merupakan kalimat yang berawalan me dalam bahasa Indonesia atau berawalan ber. Misalnya memakan, meminum, mengambil. Itu kalimat aktif namanya. Oke, subjek melakukan sesuatu. Saya makan, saya memakan, ya kan? Mereka bermain bola, dia meminum air, nah itu. Apapun yang berawalan me itu pasti kalimat aktif. Oke, memakan, meminum, mengambil, meminta, memohon, kalimat aktif. Pahami aja itu. Kalau istilah subjek melakukan sesuatu itu terlalu abstrak buat kalian, ingat aja kalau mau bilang me itu kalimat aktif. Dan kalian sudah bisa mau bilang me. Itu keluarga tense, present tense, past tense, future tense itu semua kalimat aktif. Jadi kalian udah tahu ya, udah bisa membawa kalimat aktif. Cuma mungkin belum tahu istilahnya. Nah, yang kalian belum pernah buat adalah kalimat pasif yang ini. Sederhananya, kalau kalimat aktif merupakan kalimat me, kalimat pasif merupakan kalimat di. Dimakan, diminum, diambil, dicuri, ditonton, digoreng, dimasak, semuanya yang di. Oke, cuma di awal kalian harus paham bahwa di ini dipasangkan dengan kata kerja. Ya kan? Dimakan, diminum, diambil itu kan semua kata kerja. Bukan dengan kata tempat ya, bukan di Denpasar, di Jawa, di Bali, atau di kamar mandi, di tempat tidur, itu namanya kata keterangan tempat. Jadi di itu ada 2 dalam bahasa Indonesia kan. Ada di untuk kata kerja, untuk kalimat pasif,
dimakan, ditelepon, dibujuk, ditulis, dan juga di untuk kata keterangan tempat. Di sini, di sana. Yang kita bahas di kalimat pasif adalah untuk kata kerja ya. Jadi bukan untuk kata keterangan tempat. Ini juga sesuatu yang kalian harus pahami. Dan pasif itu merupakan konsep yang salah satu yang paling susah, apapun bahasanya. Mau saya ngajar bahasa Prancis kah? Mau saya ngajar bahasa Bali atau bahasa Indonesia untuk bule? Atau ketika saya ngajar bahasa Inggris, pasif selalu merupakan konsep yang susah untuk dipahami oleh pemula. Jadi sekali lagi pelan-pelan. Kalau kalian bisa belajar sesuatu hari ini, belajarlah bahwa pasif itu mau bilang di, lalu diikuti oleh kata kerja. Dimakan, diminum, diambil, ditulis, ditonton, dibaca. Oke? Pahami itu dulu. Kalau itu udah paham, kita lanjut. Sekarang kita belajar formulanya. Apa aturannya, gimana caranya membuat pasif. Pasif dibuat dengan sederhana, yaitu dengan menggabungkan to be. Nah, kalian sudah hafal to be kan, di level 3 kita udah belajar to be, is, MR, was, were, will be. Itu sesuai dengan waktu, kalian harus sudah tahu ini. Kalau belum tahu, belajar di level 3 ulang. Oke, karena kalian harus benar-benar hafal ini sebelum belajar pasif. Oke, jadi sekali lagi cara buat pasif adalah dengan menambahkan to be dengan verb 3. Nah, verb 3 ini hal baru buat kalian. Verb 3 itu merupakan bentuk ketiga dari kata kerja. Jadi dalam bahasa Inggris, kata kerja itu bisa memiliki 3 bentuk. Oke, bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Kalian sudah belajar bentuk pertama dan bentuk kedua kan? Bentuk pertama untuk present tense, bentuk kedua untuk past tense. Ya kan? Bentuk ketiga untuk pasif. Jadi memang ini harus merupakan sesuatu yang kalian harus hafal. Jenis-jenis verb. Oke, jadi sekali lagi itu. Yang paling penting di sini adalah kalau kalian mau bilang pasif, itu artinya kalian mau bilang di, lalu kata kerja. Dimakan, diambil, diminum, dicuri, dan lain-lain. Lalu konsepnya adalah to be tambah verb 3. Dan sekarang kita kasih contoh kalian verb 3. Oke, ini contoh verb 3 dari eat, drink, watch, buy. Tentu kalian sudah tahu bentuk keduanya kan? Misalnya bentuk kedua dari eat adalah ate. Bentuk ketiganya adalah eaten. Drink, verb 1, verb 2, drank, verb 3, drunk. Watch, verb 2-nya watch, verb 3-nya watch. Oke. Ini juga merupakan bagian susah dalam bahasa Inggris. Jadi kalian harus benar-benar di sini berusaha. Dan kalian harus berusaha sendiri untuk menghafalkan jenis-jenis kata kerja. Sayangnya nggak ada jurus sakti atau rumus rahasia. Kalian harus benar-benar, saran saya, hafalkan aja misalnya 3-5 kata sehari. Hafalkan verb 1-nya apa, verb 2-nya apa, verb 3-nya apa. Kayak verb 1 makan lah, eat. Verb 2-nya ate. Kalian sudah pelajarin di level 2 kan. Verb 3-nya sekarang lah eaten. Lalu minum, verb 1-nya drink. Verb 2-nya drank, tulisannya drunk kan. Kita udah belajar juga itu di level 2. Sekarang verb 3-nya adalah drunk. Tulisannya drunk. Nah, ini aja udah membuat orang pusing. Jadi, meminum. Tulisannya drink, verb 1. Cara bacanya drink. Lalu verb 2-nya, tulisannya drunk, cara bacanya drank. Oke, verb 3-nya, tulisannya drunk, cara bacanya drunk. Wah. Lagi-lagi inilah yang membuat banyak orang kayak putus asa belajar bahasa Inggris. Tapi sekali lagi kalau kalian bisa melewati hal ini, kalian akan semakin bagus. Nah, good news-nya adalah, kabar bagusnya adalah ada banyak verb yang verb 2 dan verb 3-nya sama. Ini namanya regular verb. Jadi regular verb itu kita udah sempat bahas di level 2 kan, merupakan verb yang berakhiran ed untuk verb 2 dan verb 3-nya. Jadi kalau verb 2-nya berakhiran ed, verb 3-nya pasti akan sama. Dan good news-nya lagi, 90% verb itu kayak gini, kayak watch. Jadi verb 1-nya watch, W-A-T-C-H, verb 2-nya W-A-T-C-H-E-D, verb 3-nya juga sama, W-A-T-C-H-E-D. Ini namanya verb yang reguler atau bentuknya sama.
Oke, jadi ini merupakan sesuatu yang kalian harus pelajari sendiri, oke, kalau kalian pengen menambah kosakata dengan cepat. Tapi kalau kalian pengen, yang pelan-pelan dulu, hafalkan aja ini, yang ada di depan mata kalian. Jadi eat, verb tiganya eaten, drink, verb tiganya drunk, watch, verb tiganya watch, sama kayak verb duanya, buy, verb tiganya bought, sama kayak verb duanya, make, verb tiganya made, tulisannya made. Sama juga dengan kayak verb duanya juga made. Jadi itu ya, itu extra lesson buat kalian. Kalau kalian pengen menambah kosakata dengan cepat, pelajari dan hafalkan minimal 3 kata kerja setiap hari. Dan hafalkan verb satunya apa, verb duanya apa, verb tiganya apa. Tapi kalau itu terlalu berat buat kalian, hafalkan aja apa yang kita kasih tahu. Kayak ini. Eaten, drunk, watch, bought, made, kalian harus sudah hafal. Nah, sekarang tentu contoh kalimat, rice is eaten every day. Nasi dimakan setiap hari. Ingat, pasif itu untuk bilang di, dan konsepnya adalah to be ditambah verb 3. Nah, ini kan udah sesuai kan? To be ditambah verb 3. Rice is eaten every day. Water is drunk every morning. TV is watched at night. Books, nah, karena booknya jamak, ingat, kalau dia banyak atau jamak subjeknya, kalian menggunakan are atau were. Tergantung waktu. Karena ini present pasif kan. Jadinya kalian pakai are. Books are read at school. Nah, ini juga menarik. Jadi verb 1 dari membaca lah read. Tulisannya read. Verb 2-nya tulisannya sama. Verb 3-nya juga tulisannya sama. Cuma cara bacanya beda. Ini banyak orang nggak tahu. Jadi verb 1-nya membaca lah read. Verb 2-nya tulisannya sama. Cuma cara bacanya read. Kayak merah. Verb 3-nya juga tulisannya sama. Cuma cara bacanya red juga. Kayak merah ya. Warna merah. Oke, itu ya. Jadi books are read at school. Kenapa kita tahu ini verb 3? Karena kita tahu ini merupakan kalimat pasif. Buku dibaca. Buku-buku dibaca di sekolah. Yang terakhir, food is bought every day. Makanan dibeli setiap hari. Jadi sekali lagi, kalian harus mulai ngeh bahwa pasif itu artinya di. Cara buatnya lah to be tambah verb 3. Jadi rice is eaten every day apa artinya? Nasi dimakan setiap hari. Water is drunk every morning. Air diminum setiap pagi. TV is watched at night. TV ditonton malam hari. Books are read at school. Buku-buku dibaca di sekolah. Food is bought every day. Makanan dibeli setiap hari. Jadi ini sangat penting. Kalau kalian mau buat kalimat jangan menggunakan aturan pasif. Kalian mau buat memakan, jadinya nanti dimakan dalam bahasa Inggris. Jadi jangan sampai bolak-balik ya. Jadi kalau kalian mau bilang kalimat gunakan aturan tense, present tense, past tense, future tense. Kalau kalian mau buat kalimat dimakan, diminum, baru buat menggunakan aturan pasif. Oke, itu sangat-sangat penting. Pahami itu pelan-pelan. Saran saya kalian harus tonton pelajaran ini mungkin 10 kali. Oke, level 4 pelajaran pertama sebelum lanjut ke pelajaran kedua. Oke, benar-benar pahami bahwa pasif itu digunakan untuk bilang di. Konsepnya adalah to be tambah verb 3. Kalian harus hafal to be kalian dan kalian harus tahu verb 3. Oke, bentuk ketiga dari verb yang kalian pakai. Contohnya di sini, kalau kalian udah siap belajar bercerita, tentu saja gunakan pasif untuk membuat cerita. Rice is eaten every day, and water is drunk every morning. Books are read at school, and TV is watched. Nah, ini kita udah bahas lah. But noodles are not eaten every day. Itu by the way udah kalimat negatifnya. Nanti kita bahas dengan lebih detail. Tapi sebenarnya sangat gampang, sama kayak adjektif dia. Kalau membuat kalimat negatif di pasif, tinggal tambah not setelah to be. Tapi sekali lagi yang paling penting itu adalah kalian sadar kalian membuat kalimat di. Dari ribuan murid yang saya sudah ajarin, biasanya mereka nggak ngeh. Mereka membuat kalimat di tapi menggunakan aturan tense. Mereka membuat kalimat pasif tapi nggak ada to be. Nah, itu misalnya. Jadi sekali lagi kalian harus benar-benar ngeh. Di pelajaran awal level 4 ini kalian harus ngeh bahwa pasif itu digunakan untuk bilang di. Dimakan, diminum, dicuri, diambil. Dan ingat konsepnya adalah to be tambah verb 3.
Oke, dan sekarang coba jawab, pertanyaan ini, dan kalian bisa kirim ini sebagai komen di bawah. Nasi dimakan setiap hari, air diminum setiap pagi, TV ditonton di malam hari, buku dibaca di sekolah. Pasti kalian udah bisa. Dan kalian juga bisa buat kalimat kalian sendiri, oke? Kalau ada yang ragu tanya, coba buat, nasi dimakan setiap hari dan bentuk present-nya gimana, oke? Air diminum setiap pagi, bentuk present, bentuk aktifnya gimana. Nanti di pelajaran 2 kita akan bahas lagi nih, biar kalian nggak kebanyakan belajar di pelajaran pertama. Oke? Jadi pahami itu. Pasif digunakan untuk bilang di. Apa konsepnya? To be tambah verb 3. Good job. Kalau kalian pengen belajar lebih cepat, kalian bisa DM kami di Instagram. Kalian bisa nyoba pelajaran kelas percobaan gratis di Xpace Bali. Kita juga ada jasa penerjemah tersumpah, simulasi IELTS, TOEFL, whatever you need. Oke, belajar membuat kalimat di rumah. Oke, dimakan, diambil. Dan I hope to see you soon di pelajaran kedua. Bye-bye.